Assalamualaikum sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih untuk sahabat lama yang selalu setia hadir. Dan selamat datang untuk sahabat baru yang baru saja mampir di sini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah menyayat hati. Tentang seorang Bu Hajah yang tampak lembut di depan suaminya, namun menyimpan kebencian mendalam kepada mertuanya. Di balik senyum manis, ia tega melakukan sesuatu yang di luar akal sehat, membuang ibu tua renta yang seharusnya ia hormati ke tumpukan sampah. Bayangkan, tubuh rapuh itu gemetar sendirian di antara bau busuk dan anjing liar yang mengitari. Apa yang sebenarnya membuat seorang menantu berubah begitu kejam? Dan bagaimana akhirnya rahasia itu terbongkar hingga berbalik menjadi azab pedih yang tak pernah ia bayangkan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Muslim saya mengajak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan untuk sahabat non-Muslim, mari berkomentar apapun, baik saran, kritikan, atau doa terbaik menurut sahabat semuanya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu rumah besar bercat putih di tepi jalan desa terlihat begitu damai. Pak Haji duduk di beranda sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, namun masih tampak gagah dengan janggut tipis yang selalu terawat. Di sampingnya, Bu Hajah sibuk mengatur piring sarapan di atas meja. Dari luar, mereka tampak pasangan serasi, hidup dalam keharmonisan. Para tetangga sering memuji Bu Hajah. Mereka melihatnya sebagai sosok istri salehah yang penuh perhatian. Terlebih lagi, ia tampak begitu hormat pada ibu mertua yang sudah tua renta. Ibu tua itu sering terlihat duduk di kursi bambu di halaman rumah. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih seluruhnya, namun tatapan matanya teduh dan menenangkan. Pak Haji kerap tersenyum setiap kali melihat istrinya membantu sang ibu. Baginya, ini adalah anugerah. Ia sering mengucap syukur kepada Allah karena merasa istrinya bisa dipercaya merawat orang tua di saat ia sibuk bepergian urusan dagang. Di dalam hatinya, Pak Haji merasa aman meninggalkan rumah untuk waktu lama. Suasana rumah semakin ramai ketika beberapa tetangga datang mengobrol di sore hari. Mereka menyaksikan Bu Hajah menyiapkan teh hangat untuk ibu mertuanya, lalu mengipasnya dengan kipas bambu agar tidak kepanasan. Semua itu menambah keyakinan bahwa keluarga ini benar-benar penuh berkah. Namun, di balik senyum dan kelembutan yang ditampilkan, ada sesuatu yang tersembunyi. Setiap kali Pak Haji menatap penuh bangga kepada istrinya, ada tatapan sekilas di mata Bu Hajah yang berbeda. Sekejap hilang, namun sesungguhnya menyimpan rahasia dalam-dalam. Rahasia itu belum ada yang tahu, bahkan Pak Haji sendiri. Hari-hari berlalu dengan tenang. Pak Haji kerap berangkat pagi, pulang malam, atau bahkan meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk urusan dagang. Ia percaya rumahnya baik-baik saja. Ia percaya Bu Hajah mampu menjaga dan mengurus sang ibu tua dengan sepenuh hati. Tapi sesungguhnya, kehidupan yang terlihat tenang itu hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada arus deras yang sedang menunggu saatnya muncul ke permukaan. Dan ketika itu terjadi, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Hari mulai senja ketika sebuah kereta kuda tua berhenti di depan rumah Pak Haji. Dari dalam turun seorang ibu renta. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan tongkat bambu sederhana menjadi penopang langkahnya. Dialah ibu dari Pak Haji, yang sejak lama tinggal di kampung sebelah bersama seorang kerabat jauh. Namun karena usia semakin lemah dan tidak ada lagi yang bisa mengurusnya, akhirnya beliau dibawa untuk tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya. Pak Haji menyambut dengan penuh kasih. Ia meraih tangan ibunya lalu menciumnya dengan penuh hormat. Wajahnya bersinar, seolah mendapat keberkahan besar karena bisa merawat wanita yang telah melahirkannya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mulai hari ini, ibu tinggal bersama kami. Jangan khawatir, saya dan istri akan menjaga ibu dengan baik." Sang ibu tersenyum samar, matanya berair. Baginya, bisa tinggal bersama anak sendiri adalah sebuah nikmat yang tak ternilai. Namun, jauh di balik senyum itu, ia merasakan ada sesuatu yang berat. Tatapan Bu Hajah yang berdiri di belakang Pak Haji,
Meski tersungging senyum tipis, tampak kaku dan dingin. Bu Hajah melangkah mendekat, menyambut mertuanya dengan ucapan selamat datang, lalu membantu membawa bungkusan kecil berisi pakaian lusuh dan kain sarung tua. Ia melakukan semuanya dengan wajah manis di depan suaminya. Namun dalam hatinya muncul rasa tidak ikhlas. Ia merasa kedatangan ibu tua itu hanya akan menambah beban. Malam pertama terasa hangat. Pak Haji menyiapkan kamar sederhana di sebelah ruang tamu untuk ibunya. Ia memastikan tempat tidur cukup empuk, memberi selimut, dan bahkan menaruh lampu kecil agar ruangan tidak terlalu gelap. Sang ibu tampak bahagia, meski matanya sempat menoleh sekilas ke arah menantunya. Ia tahu, senyum Bu Hajah bukan senyum tulus. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berubah. Kehadiran ibu tua itu membuat rumah lebih ramai, namun juga menghadirkan dinamika baru. Setiap pagi, Pak Haji terlihat semakin perhatian pada ibunya. Ia selalu menyempatkan diri menanyakan kesehatan, memastikan makanan cukup, dan menyuruh istrinya agar tidak membiarkan sang ibu kelelahan. Di depan suami, Bu Hajah menurut. Ia menyiapkan sarapan, menuangkan teh panas, bahkan terkadang menyuapi mertuanya yang sulit mengunyah. Pemandangan ini membuat Pak Haji semakin kagum pada istrinya. Ia merasa telah menikahi wanita terbaik. Namun, setelah pintu rumah tertutup dan tetangga tak lagi menyaksikan, sikap Bu Hajah berubah pelan-pelan. Nada bicaranya kaku, gerakannya terburu-buru, dan matanya sering melirik penuh kejengkelan. Sang ibu tua, meski hanya diam, bisa merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Pada suatu sore, ketika Pak Haji sibuk mengurus persiapan perjalanan dagang keluar kota, sang ibu duduk di beranda. Angin berhembus pelan, membawa suara ayam jantan dan anak-anak kecil yang bermain di jalan. Dari dalam rumah, Bu Hajah melangkah keluar dengan membawa secangkir teh. Wajahnya tetap tersenyum, namun kali ini senyum itu terasa dipaksakan. Ia menyodorkan cangkir itu sambil berkata lirih, "Ibu minum, biar sehat." Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi tatapan matanya penuh keterpaksaan. Sang ibu menerima dengan tangan gemetar. Ia mengucap terima kasih, lalu meneguk perlahan. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar menantunya dilembutkan hatinya, agar tidak merasa terbebani dengan kehadirannya. Ia sadar, ia hanyalah orang tua renta yang kini bergantung sepenuhnya pada belas kasih anak dan menantu. Malam itu, ketika rumah sepi, sang ibu terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara samar dari ruang tengah. Ternyata Bu Hajah sedang berbicara sendiri dengan nada kesal, mengeluh tentang rumah yang kini harus menampung beban baru. Sang ibu hanya bisa terdiam di balik pintu, menahan air mata yang nyaris jatuh. Sejak hari itu, ia benar-benar menyadari bahwa kehidupannya di rumah ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Di depan anaknya, semua tampak baik-baik saja. Namun ketika hanya berdua dengan menantu, wajah asli yang dingin dan penuh kejengkelan mulai muncul. Sang ibu menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak ingin menjadi sebab pertengkaran antara anak dan istrinya." Dan sejak saat itu, perjalanan hidup dalam rumah tersebut mulai memasuki babak baru. Sebuah babak yang perlahan membuka sisi gelap dalam hati Bu Hajah, yang selama ini tersamar oleh topeng kepura-puraan. Hari-hari setelah kedatangan ibu tua itu berjalan dengan ritme baru. Pagi hari, Pak Haji berangkat lebih awal untuk mengurus dagangannya. Ia merasa tenang meninggalkan rumah karena yakin istrinya sanggup menjaga ibunya dengan penuh perhatian. Senyum yang selalu terpancar di wajah Bu Hajah setiap kali melepas suaminya membuat keyakinan itu semakin kuat. Namun, begitu langkah Pak Haji menjauh, rumah mendadak terasa berbeda. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hanya suara burung di halaman yang terdengar. Di dalam, Bu Hajah mulai menunjukkan raut wajah sebenarnya. Senyum yang semula manis berubah kaku, bahkan hilang sama sekali. Ia menatap ke arah ibu tua yang sedang duduk di kursi bambu dengan tatapan jenuh. "Ibu, jangan duduk di depan terus, bikin sumpek rumah," ucapnya dengan nada dingin. Sang ibu tua terdiam, lalu perlahan berdiri dengan bantuan tongkatnya. Tanpa membantah, ia melangkah masuk, meski jelas tubuhnya tampak lelah.
Setiap pekerjaan kecil yang dilakukan ibu tua sering menjadi alasan bagi Bu Hajah untuk menggerutu. Ketika sendok tidak diletakkan di tempatnya, ia mengeluh. Saat segelas air tumpah di meja, ia menyindir dengan nada menusuk. Bahkan ketika sang ibu batuk karena sakit, Bu Hajah menutup telinga sambil menggumam. Dasar bikin repot saja. Di depan tetangga atau ketika Pak Haji pulang, Bu Hajah tetap menjaga sikap. Ia pura-pura menanyakan kesehatan mertua, menyuapkan makanan, bahkan sesekali menepuk bahunya dengan lembut. Semua itu hanya sandiwara yang dimainkan dengan lihai. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika pintu rumah tertutup. Sang ibu tua sebenarnya bisa merasakan kebencian yang perlahan tumbuh di hati menantunya. Namun, ia memilih diam. Ia tidak ingin anaknya curiga atau rumah tangga anaknya terguncang karena dirinya. Setiap malam, ia hanya bisa menengadahkan tangan, memohon kepada Allah agar memberinya kesabaran. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, aroma tanah basah memenuhi udara. Ibu tua itu berusaha keluar ke halaman untuk menikmati udara segar. Namun, langkahnya yang pelan membuat Bu Hajah gusar. "Kenapa sih harus keluar segala? Bikin aku repot saja kalau nanti jatuh," katanya ketus. Sang ibu hanya terdiam, menunduk, lalu kembali duduk di kursinya. Dalam hati, Bu Hajah semakin merasa terbebani. Ia melihat ibu mertuanya bukan lagi sebagai amanah, melainkan sebagai penghalang. Ia merasa waktunya tersita, tenaganya habis, dan kebebasannya berkurang. Semua itu menimbulkan ketidaksukaan yang makin hari makin kuat. Namun, di balik segala keburukan itu, ada satu hal yang tetap membuatnya bertahan, warisan. Ia tahu bahwa Pak Haji satu-satunya anak, dan kelak harta peninggalan ibu tua itu akan jatuh ke tangannya juga. Maka, meski penuh kejengkelan, ia tetap memasang wajah manis di hadapan suaminya. Malam itu, ketika Pak Haji pulang membawa beberapa kantong belanjaan, ia melihat istrinya tampak sibuk menyiapkan makanan hangat untuk sang ibu. Ia tersenyum bahagia, lalu berkata, "Alhamdulillah, aku tidak salah memilih istri. Kau benar-benar perhatian kepada ibu." Bu Hajah hanya tersenyum samar, menahan rasa yang berbeda di dalam dadanya. Sementara sang ibu duduk di kursi bambu, pandangannya kosong menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa, hanya hatinya yang berbisik. "Ya Allah, kuatkan hamba MU. Aku tak ingin menyusahkan siapapun, meski aku tahu aku tidak disukai." Hari-hari pun terus berjalan. Semakin lama, ketidaksukaan itu tumbuh menjadi benih kebencian. Dan benih itu, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi pohon besar yang akhirnya memperlihatkan buahnya yang pahit. Matahari terbit di ufuk timur, menerangi halaman rumah dengan cahaya lembut. Suasana pagi terasa damai. Pak Haji duduk di meja makan, menyantap sarapan sederhana. Di sampingnya, Bu Hajah tampak sibuk menghidangkan piring tambahan berisi bubur lembut untuk ibu tua. Ia menyuapkan perlahan ke mulut mertuanya dengan senyum yang dipaksakan. Namun bagi Pak Haji, itu terlihat begitu tulus. "Masya Allah," ucap Pak Haji sambil tersenyum puas. "Istriku, engkau benar-benar istri yang sabar. Aku merasa tenang sekali meninggalkan rumah. Ibu terlihat sehat karena kau urus dengan baik." Wajah Bu Hajah memerah, entah karena senang dipuji atau karena menahan rasa sebal. Ia hanya menjawab lirih, "Ya, Pak, semua demi kebaikan." Pandangannya sekilas melirik ibu tua yang menunduk diam, tidak berani berkata apa-apa. Setiap kali ada Pak Haji, pemandangan indah seperti itu selalu tercipta. Bu Hajah berubah seolah malaikat rumah tangga. Ia menyiapkan air hangat untuk mandi sang ibu, mengatur bantal agar nyaman, bahkan memijat kaki yang kerap bengkak. Semua dilakukan dengan tatapan lembut, penuh senyum, sehingga siapapun yang melihat pasti percaya bahwa ia benar-benar tulus. Tetangga pun makin kagum. Mereka sering melihat Bu Hajah mendorong kursi ibu tua ke halaman untuk sekadar menikmati udara segar. Dari kejauhan, mereka berbisik penuh kekaguman. Beruntung sekali Pak Haji punya istri seperti Bu Hajah. Jarang ada menantu setulus itu. Namun semua itu hanyalah topeng. Begitu pintu rumah tertutup rapat, senyum manis itu hilang seketika.
Yang tersisa hanyalah tatapan kosong penuh kejengkelan. Ibu tua yang sudah paham benar perbedaan sikap menantunya memilih diam, tidak ingin memperkeruh keadaan. Ada satu malam yang begitu membekas. Seusai sholat Isya, Pak Haji duduk bersama ibunya dan istrinya di ruang tamu. Ia memandang keduanya dengan rasa bangga, lalu berkata, "Aku merasa bahagia melihat kalian rukun. Ini yang selalu aku doakan." Bu Hajah menunduk, pura-pura malu. "Insya Allah, Pak, saya akan menjaga ibu seperti ibu saya sendiri," katanya penuh manis. Kata-kata itu membuat hati Pak Haji semakin luluh. Seakan tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Ibu tua menatap anaknya, ingin membuka mulut untuk berkata jujur, namun lidahnya keluh. Air mata yang menggenang segera ia seka agar tidak terlihat. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan anaknya. Baginya, lebih baik ia menahan sakit daripada membuat rumah tangga anak satu-satunya terguncang. Beberapa hari kemudian, Pak Haji harus bersiap pergi keluar kota. Ia mendapat panggilan penting dari mitra dagang yang membutuhkan waktu cukup lama. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk di beranda bersama istrinya. Dengan tenang ia berkata, "Aku titip ibu padamu. Aku percaya kau yang paling bisa menjaganya." Bu Hajah tersenyum tipis. "Tenang saja, Pak. Ibu akan saya rawat baik-baik." Suara itu terdengar lembut di telinga suaminya. Padahal hatinya penuh keluhan. Ibu tua yang mendengar percakapan itu hanya bisa menunduk dalam. Hatinya semakin cemas. Namun bibirnya tetap terkunci. Ia sadar, setelah anaknya pergi, topeng sang menantu akan segera terlepas sepenuhnya. Malam itu terasa panjang. Angin bertiup pelan membawa suara dedaunan. Dalam doa yang lirih, ibu tua memohon kepada Allah, "Lindungi aku dari keburukan. Aku rela diperlakukan bagaimanapun, asalkan anakku tetap bahagia." Tak ada yang tahu, doa itu kelak menjadi saksi bisu dari hari-hari gelap yang akan datang. Topeng manis yang dipakai Bu Hajah di hadapan Pak Haji hanyalah awal dari ujian panjang yang penuh air mata. Hari keberangkatan Pak Haji akhirnya tiba. Pagi itu, ia berpamitan dengan penuh semangat. Beberapa koper sudah disiapkan di depan pintu. Sebelum naik ke mobil, ia sempat menunduk dan mencium tangan ibunya, lalu berpesan, "Ibu jangan khawatir. Selama saya pergi, ada istri yang menjaga. Semoga Allah memberi kelancaran." Ibu tua tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Ia tahu, setelah mobil itu melaju meninggalkan halaman, segalanya akan berubah. Dan benar saja, begitu suara mesin kendaraan menghilang di kejauhan, suasana rumah berubah hening. Bu Hajah berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang sudah berbeda. Senyum yang biasanya dipamerkan di hadapan suami lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah sorot mata dingin. Ia melangkah ke dapur, mengambil piring seadanya, lalu meletakkan di depan ibu tua dengan kasar. "Makan saja ini. Jangan banyak maunya," ucapnya singkat. Piring itu berisi nasi keras sisa semalam dan sedikit sayur yang sudah dingin. Ibu tua menunduk, menerima tanpa protes. Ia mengunyah perlahan, meski tenggorokannya terasa kering. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan penuh ujian. Bu Hajah mulai sering membiarkan ibu tua sendirian berjam-jam. Jika sang ibu butuh sesuatu, ia pura-pura tidak mendengar. Kadang ia sengaja menutup pintu kamar, meninggalkan mertua yang kesulitan berjalan dengan tongkat bambu. Pernah suatu sore, ibu tua terjatuh ketika hendak mengambil air di dapur. Gelas pecah berserakan di lantai. Tubuhnya terguncang. Bukannya menolong, Bu Hajah justru berteriak, "Aduh, bikin ribut saja. Sudah tua kok merepotkan." Ia menatap dengan jengkel, lalu masuk ke kamar, membiarkan ibu tua itu merangkak pelan sambil menahan sakit. Malam hari pun tidak jauh berbeda. Ketika sang ibu terbatuk-batuk karena udara dingin, Bu Hajah menutup telinga dengan bantal, pura-pura tidur. Kadang ia malah menggerutu, "Kalau begini terus, aku tidak akan bisa istirahat." Suaranya cukup keras hingga membuat hati ibu tua semakin perih. Meski diperlakukan kasar, ibu tua tetap berusaha sabar. Ia tidak pernah mengadukan perbuatan menantunya kepada anaknya. Dalam hatinya,
Ia hanya ingin rumah tangga anaknya tetap utuh. Setiap malam, ia duduk di sajadah, berdoa lirih kepada Allah agar diberi kekuatan. Sementara itu, Bu Hajah mulai merasa dirinya semakin bebas. Tanpa suami, ia tidak perlu lagi berpura-pura. Ia bisa menunjukkan kejengkelan sepuasnya. Namun anehnya, semakin ia menekan ibu tua, semakin wajahnya terlihat tegang. Ada kepuasan sesaat, tetapi di dalam batinnya tumbuh rasa gelisah yang tidak ia pahami. Suatu pagi, ketika sinar matahari masuk melalui jendela, ibu tua duduk di kursi bambu dengan wajah lelah. Ia memandangi halaman rumah sambil mengusap dada yang sesak. Bu Hajah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Sejenak ia terdiam, lalu berbisik pelan. "Seandainya kau tidak ada di sini, hidupku pasti lebih tenang." Kalimat itu menghantam hati ibu tua seperti petir. Namun ia hanya menunduk, menahan air mata agar tidak terlihat. Ia tahu, kesabarannya sedang diuji. Hari itu, langit biru tampak cerah, tetapi di dalam rumah, awan gelap mulai menebal. Kekejaman yang perlahan tumbuh kini semakin jelas. Dan tanpa disadari, semua itu sedang menuntun pada sebuah jalan panjang menuju puncak peristiwa yang tak terelakkan. Malam turun dengan sunyi yang panjang. Hanya suara jangkrik terdengar dari halaman belakang. Di dalam kamar kecilnya, ibu tua itu duduk di atas sajadah lusuh. Matanya basah, tangannya terangkat lemah ke langit-langit rumah. Dalam doa lirih ia memohon, "Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan jadikan aku penyebab keretakan rumah tangga anakku." Tangisnya tertahan, tidak pernah ia tunjukkan di hadapan siapapun. Setiap kali Bu Hajah memperlakukannya dengan kasar, ia memilih diam. Namun luka batin itu kian dalam. Baginya, sakit di tubuh tidak seberapa dibanding sakit di hati karena merasa tidak diinginkan. Siang hari, ia mencoba menghibur diri dengan duduk di kursi bambu dekat jendela. Dari situ ia bisa melihat anak-anak kecil berlari di jalan tanah, mendengar tawa mereka yang riang. Sesekali tetangga lewat dan menyapa ramah. Ia tersenyum seadanya, meski hatinya terasa kosong. Di belakangnya, Bu Hajah kadang memperhatikan dengan tatapan jengkel. "Kalau mau duduk, duduk saja di dalam. Jangan bikin orang kampung mengira aku tidak mengurusmu," ujar Bu Hajah suatu sore dengan suara dingin. Kata-kata itu membuat hati ibu tua semakin teriris. Ia tahu, menantunya lebih peduli pada omongan orang ketimbang kenyamanan dirinya. Meski demikian, ibu tua tetap berusaha bersyukur. Ia sering mengulang dalam hati, "Aku masih punya tempat berteduh. Aku masih bisa melihat anakku bahagia bersama istrinya." Kalimat itu menjadi penopang agar ia tidak hancur sepenuhnya. Hari-hari terasa panjang. Rasa sepi sering menjerat ketika malam semakin larut. Nafasnya yang kadang sesak membuat ia terbangun berkali-kali. Ia ingin meminta air hangat, namun takut menambah beban. Akhirnya ia memilih menahan haus hingga pagi. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, ia mendengar Bu Hajah mengomel di kamar sebelah. Suara itu terdengar jelas meski dibungkus dengan dinding kayu tipis. "Andai ibu tua itu tidak tinggal di sini, aku bisa hidup lebih tenang." Begitu suara lirih yang menusuk jantungnya. Air mata kembali menetes. Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuh kurusnya bergetar menahan rasa sakit yang tak mampu ia ungkapkan. Namun dalam doa, ia tetap menyebut nama menantunya. Ia memohon kepada Allah agar Bu Hajah diberi hidayah, agar kebencian yang menutupi hati itu berganti kasih sayang. Esok paginya, matahari bersinar cerah. Ibu tua itu mencoba menyapanya dengan senyum, meski wajahnya masih pucat. "Terima kasih sudah menyiapkan sarapan," ucapnya lembut. Bu Hajah hanya menoleh sekilas, tanpa balasan kata. Sikap dingin itu menjadi dinding yang semakin sulit ditembus. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak luka yang semakin dalam. Ibu tua belajar menerima semuanya dalam diam. Ia sadar, hidupnya kini sepenuhnya di tangan menantu yang tidak menginginkan kehadirannya. Namun keyakinannya pada kasih sayang Allah membuatnya tetap berdiri. Malam kembali datang. Ibu tua kembali sujud. Matanya basah. Dalam keheningan, ia berbisik,
Aku serahkan semua pada Mu. Jika aku harus menjalani ini sampai akhir, jadikanlah kesabaran ini sebagai penghapus dosaku. Ia tidak tahu, doa-doa itu kelak akan menjadi saksi, ketika kezaliman yang diterimanya berbalik menjadi ujian pedih bagi sang menantu. Pagi itu suasana rumah begitu sepi. Pak Haji masih berada jauh di kota lain untuk urusan dagang. Tidak ada suara canda, tidak ada kehangatan. Hanya langkah pelan seorang ibu renta yang berusaha berjalan dengan tongkatnya dari kamar menuju dapur. Nafasnya tersengal, namun ia tetap berusaha membantu meski sekadar menata piring. Bu Hajah memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan dingin. Bibirnya terkatup rapat, wajahnya penuh kejengkelan. Sudah kubilang duduk saja, malah bikin repot. Lihat, piring hampir jatuh, katanya ketus. Piring yang nyaris tergelincir segera disambar, lalu diletakkan dengan suara berdebam di atas meja. Ibu tua menunduk, menahan perasaan. Tidak ada kata yang keluar selain bisikan lirih di hatinya. Ia tahu, menantunya makin hari makin tidak sabar menanggung keberadaannya. Siang menjelang, panas matahari terasa menyengat. Bu Hajah duduk di ruang tamu sambil mengibaskan kipas. Wajahnya penuh resah. Dalam benaknya berkecamuk satu pikiran yang makin lama makin kuat. Ia ingin terbebas dari mertua. Sore itu, ia mengambil keputusan nekat. Dengan alasan ingin mengajak jalan-jalan, ia menyuruh ibu tua bersiap. Ayo, kita keluar sebentar. Aku mau cari udara segar, katanya dengan nada datar. Ibu tua menurut, meski tubuhnya terasa lemah. Ia menggenggam tongkatnya, berusaha menyesuaikan langkah dengan irama menantunya. Mereka berjalan melewati jalanan kampung, lalu berhenti di dekat sebuah gerobak sampah di ujung desa. Bau busuk menusuk hidung, lalat berterbangan, anjing liar berkeliaran. Ibu tua terdiam, matanya mulai bergetar. Ia tidak mengerti mengapa dibawa ke tempat itu. Bu Hajah berhenti, menatap dengan sorot mata keras. Dengan suara lirih tapi tajam ia berkata, "Mulai sekarang, kau di sini saja. Jangan pulang. Aku sudah lelah mengurusmu." Kata-kata itu jatuh seperti petir, menghantam hati sang ibu. Tongkatnya terlepas, tubuhnya gemetar. "Nak, jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu harus kemana." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun Bu Hajah sudah berbalik, melangkah cepat meninggalkannya sendirian. Senyap menyelimuti. Ibu tua berdiri kaku, lalu perlahan duduk di atas tanah kotor. Bau sampah menyesakkan dada. Suara anjing menggonggong membuat tubuhnya semakin lemas. Matanya menatap kosong ke jalan, berharap ada keajaiban. Senja turun, cahaya jingga menyinari wajah keriput yang penuh kesedihan. Air mata mengalir, bercampur debu dan keringat. Dalam doa lirih ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan harapan. Lindungi anakku. Jangan sampai ia tahu aib istrinya karena diriku." Sementara itu, di rumah, Bu Hajah duduk dengan wajah lega. Ia merasa beban berat telah terangkat. Tidak ada lagi keluhan. Tidak ada lagi suara batuk dari kamar sebelah. Ia tersenyum kecil, meski ada rasa asing yang menekan dadanya. Namun yang tidak ia sadari, langkah kejam itu menjadi awal dari jalan panjang menuju balasan yang tidak bisa ia hindari. Setiap detik, setiap tarikan napas ibu tua di tempat sampah itu akan tercatat, menjadi saksi yang kelak membalikan keadaan. Malam merayap, ibu tua tetap duduk lemah di dekat tumpukan sampah. Matanya menatap langit berbintang, berdoa dalam kesunyian. Tidak ada yang tahu, kesabaran itu sedang diuji hingga batas yang paling dalam. Malam semakin larut. Udara lembab dari tumpukan sampah bercampur dengan bau busuk menusuk hidung. Ibu tua itu duduk bersandar di dinding tembok yang penuh coretan. Tubuhnya gemetar karena dingin. Sesekali anjing liar mendekat, mencium-cium kain sarung lusuh yang menutupi kakinya. Dengan sisa tenaga, ia mengibas perlahan, berusaha mengusir. Rasa lapar mulai menggigit perutnya. Ia belum makan sejak siang, hanya meneguk seteguk air sebelum dibawa keluar rumah oleh menantunya. Malam itu, ia benar-benar sendirian, hanya berteman doa. Bibirnya bergetar lirih.
Ya Allah, jangan biarkan aku mati dalam keadaan hina. Menjelang tengah malam, suara roda gerobak kayu terdengar mendekat. Seorang pemulung lewat sambil mendorong gerobaknya yang penuh dengan botol plastik. Lampu petromax kecil di gerobak itu memantulkan cahaya redup. Pemulung itu terkejut ketika melihat sosok wanita tua duduk lemah di dekat tumpukan sampah. "Ibu, kenapa ada di sini?" tanyanya kaget. Ia mendekat, lalu melihat wajah pucat dengan keriput yang penuh air mata. Ibu tua hanya menggeleng pelan, tidak sanggup menjawab. Dengan iba, pemulung itu mengambil sebotol air dari gerobaknya, lalu menyodorkannya. "Minumlah, Bu, meski seadanya." Tangan ibu tua bergetar saat menerima botol itu. Airnya terasa begitu segar, meski sebenarnya hanyalah air isi ulang murahan. Malam itu, pemulung itu menemani sebentar. Ia tidak berani membawa ibu tua pulang, sebab rumahnya kecil dan penuh sesak. Namun ia berjanji akan kembali pagi-pagi dengan bantuan. Sebelum pergi, ia berkata, "Ibu jangan takut, saya akan cari pertolongan." Pagi menjelang, sinar matahari perlahan menyingkap kabut tipis. Seorang pedagang sayur yang lewat dengan sepeda juga melihat ibu tua itu. Terkejut, ia segera menanyakan kabar. Ibu tua hanya menunduk, tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Aku baik-baik saja." Warga sekitar mulai berbisik. Ada yang iba, ada yang bingung, ada pula yang marah. Namun ketika ditanya, ibu tua tetap menutup mulut rapat-rapat. Ia tidak ingin menyebut nama menantunya, tidak ingin membuka aib rumah tangga anaknya. Siang itu, salah seorang warga menuntunnya kembali pulang. Mereka mengantar dengan hati-hati, meski ibu tua sebenarnya merasa ragu untuk melangkah ke halaman rumah itu lagi. Namun ketika melihat langit biru, ia berbisik dalam hati, "Aku harus kembali. Aku tidak ingin anakku kehilangan kepercayaan pada istrinya hanya karena aku." Sesampainya di rumah, pintu masih tertutup rapat. Bu Hajah kaget mendengar suara orang di luar. Wajahnya memucat sesaat. Lalu ia buru-buru tersenyum palsu. "Oh, Ibu, kemana saja? Saya tadi mencarinya," katanya dengan suara dibuat-buat. Warga yang mengantar hanya saling pandang. Mereka merasakan ada yang aneh, namun memilih diam. Setelah pamit, mereka meninggalkan halaman itu. Tinggallah ibu tua yang kembali masuk ke dalam rumah, membawa luka batin yang lebih dalam dari sebelumnya. Malam harinya, ia kembali duduk di sajadah. Meski tubuhnya lemah, bibirnya tetap bergetar menyebut nama Allah. Ia tahu, menantunya telah meninggalkan luka besar. Namun ia masih memohon ampunan untuk sang menantu, berharap kelak hatinya bisa berubah. Di luar kamar, Bu Hajah duduk termenung. Ada ketegangan di wajahnya. Ia merasa lega karena rahasianya belum terbongkar. Namun rasa takut mulai muncul. Baginya, itu hanyalah sementara. Ia tidak menyadari, pertolongan tak terduga yang datang pada mertuanya adalah isyarat bahwa apa yang ia sembunyikan tidak akan selamanya tertutup. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan sunyi. Ibu tua tetap menjalani hidupnya dengan sabar. Meski hatinya luka, ia tidak pernah membuka mulut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan Pak Haji, ia selalu menampilkan wajah tenang, seolah semua baik-baik saja. Sementara Bu Hajah semakin yakin bahwa perbuatannya tidak akan pernah diketahui. Namun perlahan, sesuatu mulai terjadi. Tubuh Bu Hajah sering terasa lemas tanpa sebab. Awalnya hanya pusing ringan, lalu merambat menjadi sakit yang lebih berat. Ia kerap terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang tangan dan kakinya terasa kaku, sulit digerakkan. Suatu pagi, ia bangun dengan wajah pucat. Kakinya tidak mampu menapak lantai dengan benar. Langkahnya goyah, hampir terjatuh. Ibu tua yang melihat itu segera mencoba membantu, meski tubuhnya sendiri sudah rapuh. Dengan suara lirih ia berkata, "Duduklah, Nak. Jangan memaksa." Alih-alih berterima kasih, Bu Hajah malah menepis halus tangan itu. "Aku tidak apa-apa," ucapnya keras kepala. Namun sorot matanya menyimpan ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari berganti.
Sakit itu semakin jelas. Tubuh Bu Hajah perlahan lumpuh sebagian. Tangannya sulit digerakkan. Lidahnya mulai keluh. Luka-luka kecil muncul di kulitnya, bernanah dan mengeluarkan bau busuk. Anehnya, bau itu mirip dengan bau sampah tempat ia pernah membuang mertuanya. Tetangga yang berkunjung mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat perubahan drastis pada dirinya. Padahal dulu sehat, sekarang kenapa jadi begini? Tanya seorang ibu kampung. Bu Hajah hanya bisa menunduk, tidak sanggup menjawab. Di balik penderitaan itu, hatinya mulai gelisah. Malam-malam yang dulu ia lewati dengan tenang kini berubah mencekam. Setiap kali memejamkan mata, ia seolah melihat bayangan sampah menumpuk, mendengar gonggongan anjing liar, dan merasakan dinginnya tanah tempat ia pernah meninggalkan ibu tua. Bayangan itu terus menghantui, membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Pak Haji yang saat itu masih berada di luar kota tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Ia hanya mendapat kabar singkat dari istrinya melalui surat yang ditulis terbata. Saya sedikit kurang sehat, tapi tidak usah khawatir. Urusan rumah baik-baik saja. Begitu bunyinya. Pak Haji percaya, sebab ia selalu yakin istrinya adalah sosok tabah. Sementara itu, ibu tua justru menunjukkan ketegaran. Meski hatinya masih perih, ia tidak pernah meninggalkan menantunya dalam kesendirian. Ketika Bu Hajah terbaring lemah di dipan, dialah yang mendekat membawa kain basah untuk membersihkan tubuhnya. Dialah yang menyuapkan bubur lembek, meski tangannya sendiri gemetar. Ada momen ketika Bu Hajah menatap mertua dengan mata berair. Seakan ingin berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Yang terdengar hanyalah suara napas terengah. Ibu tua menunduk, lalu berbisik lembut. Tenanglah, nak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Hari demi hari, penyakit itu makin parah. Tubuh Bu Hajah membusuk perlahan. Baunya menyebar hingga tetangga enggan berlama-lama. Namun anehnya, ibu tua tetap bertahan merawatnya dengan penuh ikhlas. Ia tidak peduli pada bau busuk, tidak peduli pada cemoohan orang. Baginya, ini adalah jalan pengabdian yang ditakdirkan Allah. Malam itu, hujan turun deras. Di dalam kamar remang, suara rintihan Bu Hajah bercampur dengan doa lirih mertuanya. Dua sosok dengan nasib berbeda. Satu menanggung akibat dari keburukan, satu lagi menanggung ujian kesabaran. Dan meski belum ada yang tahu, azab itu hanyalah awal. Masih ada rahasia yang perlahan akan terbuka, mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari-hari Bu Hajah semakin berat. Tubuhnya kian kurus, kulitnya pucat. Luka-luka bernanah membuat setiap gerakan terasa menyakitkan. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya membuat tetangga enggan berlama-lama jika berkunjung. Bahkan ada yang menutup hidung ketika lewat di depan rumah. Namun di tengah penderitaan itu, hanya ada satu sosok yang setia berada di sisinya. Ibu tua yang dulu pernah ia singkirkan. Setiap pagi, ibu tua bangun lebih awal. Dengan tenaga seadanya, ia menyiapkan air hangat di tungku kayu, lalu merendam kain untuk membersihkan tubuh menantunya. Tangan keriput itu mengusap perlahan, meski harus menahan rasa mual akibat bau menyengat. Ia tidak pernah mengeluh. Sabar, nak. Semua akan ringan bila kita ikhlas, bisiknya lirih. Siang hari, ia memasak bubur lembek yang mudah ditelan. Ia tahu Bu Hajah tak lagi mampu mengunyah dengan baik. Dengan sendok kecil, ia menyuapkan perlahan ke mulut menantunya yang terbaring lemah. Kadang bubur itu tumpah di pipi, namun dengan lembut ia menyekanya menggunakan kain bersih. Malam tiba, ibu tua duduk di samping ranjang sambil memijat pelan kaki menantunya yang kaku. Sesekali ia membacakan doa, berharap Allah meringankan penderitaan sang menantu. Sementara Bu Hajah hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa sesal, ada rasa malu. Namun lidahnya keluh, tak mampu mengucapkan maaf. Tetangga yang melihat keteguhan hati ibu tua mulai berbisik kagum. Luar biasa. Padahal dulu dia sering diperlakukan tidak adil, tapi sekarang justru merawat dengan penuh kasih, ujar seorang ibu kampung. Namun ibu tua tidak pernah menggubris pujian. Ia hanya tersenyum samar, seolah semua yang dilakukannya bukan sesuatu yang besar. Ada satu malam yang begitu hening. Hujan baru reda.
Angin dingin masuk melalui celah jendela. Bu Hajah terbaring lemah. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ibu tua duduk di sisinya, mengelus rambut menantunya perlahan. "Tidurlah, Nak. Aku di sini. Kau tidak sendirian," ucapnya dengan suara penuh kasih. Air mata Bu Hajah jatuh, menetes di sudut mata. Ia ingin berkata, ingin meminta ampun, namun suaranya tak keluar. Hanya isak tertahan yang terdengar. Ibu tua mengerti. Ia tidak menunggu kata-kata. Ia sudah memaafkan sejak lama, bahkan sebelum mulut itu sempat meminta. Hari demi hari, suasana rumah berubah. Meski ada bau busuk dan rintihan sakit, di dalam kamar itu tersimpan ketulusan yang luar biasa. Dua sosok dengan kisah berbeda kini terikat oleh ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu tua tahu, ini mungkin jalan terakhir yang harus ia tempuh. Merawat menantunya hingga akhir hayat, meski dulu ia sendiri pernah dibuang ke tumpukan sampah. Baginya, kesabaran adalah jalan menuju ridha Allah. Ia hanya berharap amal kecil ini kelak diterima sebagai bekal saat dirinya dipanggil pulang. Malam semakin larut. Suara rintihan perlahan mereda, berganti dengan keheningan. Ibu tua masih duduk di samping ranjang. Matanya lelah namun hatinya tetap kuat. Ia sadar, perjalanan ini belum selesai. Masih ada kebenaran yang suatu hari akan terbuka, meski ia sendiri tidak pernah berniat untuk mengungkapkannya. Hari itu langit mendung, awan kelabu menggantung rendah. Pak Haji akhirnya pulang setelah berminggu-minggu bepergian. Ia turun dari mobil dengan wajah sumringah, membawa beberapa bingkisan. "Assalamualaikum, Ibu, istriku." Suaranya lantang memenuhi halaman. Ibu tua keluar dari pintu, tubuhnya ringkih, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menyambut anaknya dengan pelukan hangat. Namun Pak Haji terkejut melihat raut wajah ibunya yang tampak lebih tua dari terakhir kali. "Ibu, kau tampak lelah. Apakah semua baik-baik saja?" Tanyanya penuh cemas. Ibu tua hanya mengangguk. "Semua baik, Nak. Jangan khawatir." Ia memilih menutupi kenyataan, seperti yang selalu ia lakukan. Namun begitu masuk ke kamar, Pak Haji dikejutkan pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Bu Hajah terbaring di ranjang, tubuhnya kurus kering, kulitnya penuh luka bernanah. Bau busuk menyengat, membuat dada sesak. Ia mendekat, menggenggam tangan istrinya. "Ya Allah, apa yang terjadi padamu?" Suaranya pecah. Bu Hajah menatap suaminya dengan mata basah. Air mata mengalir, tetapi bibirnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Hanya rintihan pelan yang terdengar. Pak Haji menoleh ke ibunya, penuh pertanyaan. "Ibu, kenapa istriku jadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ibu tua menunduk, tidak sanggup menjawab. Ia memilih diam, tidak ingin membuka luka lama. Namun kebenaran tidak bisa terus disembunyikan. Beberapa tetangga yang datang menjenguk akhirnya memberanikan diri bicara. Dengan hati-hati, mereka menceritakan bagaimana ibu tua pernah ditemukan di tempat sampah, ditolong warga, lalu kembali pulang dalam diam. Pak Haji tertegun, wajahnya pucat. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah itu, Ibu?" tanyanya lirih. Ibu tua masih terdiam. Hanya air mata yang menetes membasahi pipi. Diamnya adalah pengakuan yang tak terbantahkan. Pak Haji berbalik menatap istrinya. Rasa cinta, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Ia tidak mengerti bagaimana istrinya yang selama ini ia percaya mampu melakukan hal sekejam itu. Bu Hajah hanya bisa menatap dengan tatapan penuh penyesalan. Tangis tanpa suara mengalir deras, seolah ingin meminta maaf namun sudah terlambat. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling kelam. Bu Hajah semakin lemah, hingga akhirnya napasnya terhenti di suatu malam yang sunyi. Tidak ada senyum, tidak ada kata maaf yang terucap. Ia pergi dengan tubuh penuh luka, meninggalkan jejak bau busuk yang memenuhi kamar. Namun meski diperlakukan buruk, ibu tua tetap ikhlas. Dialah yang memandikan jasad menantunya, membersihkannya dengan tangan renta yang dulu pernah diabaikan. Tetangga yang menyaksikan tidak kuasa menahan tangis.
Mereka melihat betapa besar hati seorang ibu tua yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Pak Haji hanya bisa terduduk lemas, menutup wajah dengan kedua tangannya. Penyesalan menghantam dadanya, menyadari ia terlalu percaya buta. Kini semua sudah terlambat. Malam itu, setelah pemakaman, ibu tua kembali duduk di sajadah. Dengan suara lirih, ia membaca doa, bukan hanya untuk anaknya, tetapi juga untuk menantu yang pernah menyakitinya. Ampunilah dia, ya Allah. Terimalah amalnya meski sedikit. Langit malam hening, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Kisah itu berakhir dengan peringatan keras bagi siapapun yang berbuat aniaya, bahwa setiap tindakan akan kembali pada diri sendiri. Bu Hajah pergi dengan cara yang tragis, sementara ibu tua justru dimuliakan karena kesabaran dan ketulusannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, begitulah akhir kisah seorang Bu Hajah yang menutup hidupnya dengan azab paling pedih. Tubuhnya membusuk, penuh luka, sementara mertua yang dulu ia hinakan justru merawatnya dengan ketulusan hingga akhir hayat. Inilah bukti nyata bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menjadi pengingat bahwa orang tua, termasuk mertua yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri, adalah amanah besar. Menghormati mereka adalah jalan menuju ridha Allah, sedangkan menelantarkan mereka hanya akan berakhir dengan kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meski hanya dengan senyum dan perhatian kecil. Karena kesabaran dan ketulusanlah yang akan meninggikan derajat kita di sisinya. Terima kasih sahabat lama yang selalu setia mendengarkan. Dan salam hangat untuk sahabat baru yang baru saja bergabung. Jangan lupa, like dan subscribe ke channel ini agar semakin banyak orang yang mendapat hikmah dan pahala jariah terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.